Salam sukses. Halo rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi jurusan akuntansi dimanapun berada, khususnya mahasiswa-mahasiswi jurusan akuntansi program studi keuangan dan perbankan Politeknik Negeri Medan. Saya, Novi Handayani Simbolon SMSI Cera, kembali menyapa rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi melalui video pembelajaran digital ini. Nah, video ini merupakan pengulangan terkait materi yang telah saya sampaikan pada mahasiswa-mahasiswi saya di Politeknik Negeri Medan. Untuk rekan-rekan yang baru pertama sekali menyaksikan video pembelajaran dari saya ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas mengenai penilaian tingkat kesehatan bank. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus paham terlebih dahulu nih, apa yang dimaksud dengan tingkat kesehatan bank atau mengapa bank perlu menilai tingkat kesehatannya sendiri. Oke, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 garing POJK Nomor 3 garing 2016, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Nah, mengapa bank perlu menilai tingkat kesehatannya? Karena bank dalam tugasnya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat harus selalu tampil prima. Apabila bank dalam kondisi yang tidak sehat, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi bank juga akan membahayakan pihak lain. Penilaian yang dilakukan untuk menentukan kondisi suatu bank biasanya menggunakan beberapa alat ukur, tetapi alat ukur yang pertama yaitu dengan metode-metode yang telah ditetapkan oleh BI dan OJK saat ini. Saat ini yang berlaku itu adalah dengan menggunakan pendekatan Risk Based Bank Rating atau RBBR. Sebelum pendekatan RBBR, ada juga penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan dengan menggunakan metode Camel, kemudian Camel. Yang akan kita bahas lebih lanjut dalam video ini adalah bagaimana cara menilai tingkat kesehatan bank berdasarkan Risk Based Bank Rating atau RBBR. Analisis Risk Based Bank Rating atau RBBR ini mencakup metode RGEC, yaitu R Risk Profile, G Good Corporate Governance, E Earning, and C Capital. Penerapan analisis RBBR ini dimulai sejak penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir Desember 2011 yang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Lalu, sehubungan dengan beralihnya tugas pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka penilaian tingkat kesehatan bank pun beralih dari Bank Indonesia kepada OJK. Untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank, Otoritas Jasa Keuangan masih menggunakan analisis RBBR dan juga masih merujuk pada Peraturan Bank Indonesia tahun 2011 tersebut. Nah, tetapi pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum yang menjadi rujukan yang berlaku sampai saat ini. Terdapat beberapa poin utama penilaian tingkat kesehatan bank. Yang pertama itu, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank, baik itu secara individual maupun secara konsolidasi. Yang kedua, faktor-faktor penilaian kesehatan bank berbasis RBBR ini harus mencakup RGEC. Yang ketiga, bank wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas tingkat kesehatan bank dan wajib melaporkannya kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, lalu yang keempat, periode penilaian dilakukan setiap semester, yaitu Juni dan Desember. Metode RGEC, yang pertama R-nya itu adalah Risk Profile. Risk Profile ini kita akan menilai terkait risiko inherent atau risiko yang melekat pada aktivitas perusahaan dan kualitas penerapan manajemen risiko pada operasional bank yang wajib dilakukan atas 8 risiko. Yang pertama, risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat itu risiko operasional, yang kelima adalah risiko hukum, yang keenam risiko reputasi, yang ketujuh risiko strategik, dan yang terakhir adalah risiko kepatuhan. Nah, untuk mempermudah rekan-rekan mahasiswa dalam mengingat ke-8 risiko inherent tersebut, bisa menggunakan dengan trik jembatan keledai, yaitu kapal nalung bursa. K-nya itu adalah risiko kredit, P-nya itu risiko pasar, L-nya itu adalah risiko likuiditas, 0 adalah risiko operasional, risiko hukum, R risiko reputasi, S risiko strategik, dan K adalah risiko kepatuhan. Jadi, ketika belajar, silakan rekan-rekan mahasiswa temukan metode ataupun cara yang membuat rekan-rekan gampang mengingat materi yang sedang dipelajari atau yang telah dipelajari.
Nah, mari kita bahas satu persatu. Risiko kredit atau yang sering disebut dengan credit risk itu adalah sebuah potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau gagal bayar dari debitur atas kewajibannya atau hutangnya kepada pihak bank. Baik itu hutang pokok maupun disertai dengan bunganya. Jadi sudah paham ya, jadi risiko kredit ini terkait kewajiban debitur kepada perbankan. Nah, yang kedua, risiko pasar atau market risk. Risiko pasar ini adalah semua potensi kerugian yang ditimbulkan akibat menurunnya nilai suatu investasi karena adanya pergerakan pada pasar atau adanya pergerakan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar. Nah, yang ketiga, risiko likuiditas. Likuiditas sendiri adalah kemampuan bank atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, dikatakan risiko likuiditas artinya potensi yang membuat bank tidak dapat melakukan kewajibannya tersebut, ya, tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Inilah yang harus dinilai oleh bank sehingga terhindar dari yang namanya risiko likuiditas. Yang keempat adalah risiko operasional. Dikatakan operasional berarti potensi kerugian itu muncul dari sisi sumber daya manusia, sisi proses internal, sisi sistem, bahkan dari peristiwa-peristiwa eksternal yang mungkin menghambat aktivitas bank sehingga tidak berjalan sesuai dengan rencana atau sesuai dengan semestinya. Oke, selanjutnya risiko hukum. Risiko hukum ini adalah potensi kerugian yang ditimbulkan karena ketidakmampuan bank ataupun ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola kebijakannya hingga menyebabkan kerugian dalam hal yuridis, serta tidak mampu menghadapi tuntutan yang diberikan oleh pihak lain kepada bank tersebut. Nah, lalu selanjutnya risiko reputasi. Risiko reputasi ini adalah risiko yang dihadapi oleh perbankan akibat menurunnya tingkat kepercayaan dari pemangku kepentingan ataupun stakeholder yang bersumber karena adanya persepsi negatif terhadap bank tersebut. Nah, lalu yang ketujuh, risiko strategik. Dari namanya kita sudah paham ya, strategik artinya segala kebijakan ataupun strategi yang ditetapkan bank atas perusahaannya yang kurang tepat sehingga menimbulkan risiko kerugian. Nah, lalu yang terakhir yaitu risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan ini adalah potensi kerugian yang dihadapi bank apabila tidak memenuhi ataupun tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan maupun pemerintah. Itu tadi ke-8 risiko inheren perbankan atas indikator risk profile yang harus dinilai kesehatannya oleh bank. Aspek yang kedua yaitu G, Good Corporate Governance atau biasa disingkat dengan GCG atau kalau bahasa Indonesia itu adalah tata kelola. Nah, Good Corporate Governance ini merupakan aspek penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG itu ada 5, yaitu bisa disingkat dengan tarif. T-nya itu adalah transparansi, A-nya itu adalah accountability, R-nya itu adalah responsibility, I itu independensi, dan F itu adalah fairness atau kewajaran. Jadi kelima prinsip ini wajib dilaksanakan bank dalam kegiatan operasionalnya. Aspek yang selanjutnya yaitu I. I adalah earning atau rentabilitas. Aspek earning atau rentabilitas ini adalah penilaian yang meliputi yang pertama itu kinerja rentabilitas, yang kedua sumber-sumber dari rentabilitas tersebut, yang ketiga adalah kesinambungan atas rentabilitas. Penetapan peringkat faktor rentabilitas atau earning dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikasi masing-masing parameter atau indikator yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/PBI 2004. Nah, faktor-faktor tersebut bisa kita baca. Yang pertama yaitu return on equity, yang kedua net interest margin, yang ketiga beban operasional terhadap pendapatan operasional, yang keempat perkembangan laba operasional bank, lalu yang kelima ada komposisi dari portofolio aset produktif dan diversifikasi pendapatan bank. Lalu yang terakhir itu adalah indikator terkait penerapan prinsip akuntansi yang berlaku dalam pengakuan pendapatan maupun beban. Nah, aspek yang terakhir yaitu kapital. Kapital ini adalah aspek permodalan yang dimiliki oleh bank yang dinilai berdasarkan kewajiban bank dalam menyediakan modal minimum bank atau yang disebut dengan KPMM melalui perhitungan capital adequacy ratio.
Nah, setelah semua aspek dinilai, maka nanti akan dibuat peringkat komposit kesehatan bank. Terdapat 5 peringkat, yaitu peringkat pertama bank dinyatakan sangat sehat, kemudian yang kedua itu bank sehat, yang ketiga bank dinyatakan cukup sehat, yang keempat bank kurang sehat, dan yang terakhir adalah bank tidak sehat. Nah, setelah bank melakukan penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatannya, bank wajib menyampaikan laporan tersebut kepada otoritas jasa keuangan dengan 2 periode. Yang pertama, untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juli, paling lambat harus dilaporkan pada tanggal 31 Juli. Dan yang kedua, untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember harus dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada tanggal 31 Januari. Nah, otoritas jasa keuangan akan melakukan 2 hal. Yang pertama, melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Yang kedua, melakukan pengkinian terhadap penilaian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Itu tadi materi terkait penilaian tingkat kesehatan bank. Saya harap rekan-rekan mahasiswa dapat memahaminya. Apabila rekan-rekan mahasiswa masih memiliki pertanyaan, boleh menyampaikannya pada kolom komentar atau secara langsung di kelas yang saya ampu. Terima kasih, sampai ketemu kembali di lain video.